Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMK Negeri 1 Pandeglang. Saya baru saja memberikan materi ya terkait dengan stop bullying yang diselenggarakan ya seminar ini oleh SMK Negeri 1 Pandeglang ya. Dan seperti apa nih videonya, ikuti terus ya video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa bisalli wa yassir amri wa yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri Pandeglang, yang saya hormati Ibu Waka Guru, yang saya hormati Ibu Waka SDM, dan yang saya hormati Bapak Waka Humas, juga yang terhormat Ibu Retno Sulistiarti MSI dari Komisioner KPAI Pusat. Ya. Selamat datang Ibu. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ibu Retno Listiarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Pusat, yang saya hormati Ibu Bapak Guru, Fasilitator, dan anak-anakku sekalian, para agen perubahan, perwakilan dari kelas 10 ya, yang saya cintai dan saya banggakan. Fasilitator juga kan ya. Merupakan kebahagiaan yang tiada tara nilainya, kenikmatan yang tidak mungkin kita mampu untuk menghitung-hitungnya. Pagi ini kita mendapatkan kehormatan Bu Retno bisa hadir di SMK 1 Pandeglang. Luar biasa, kita bersyukur. Kita beri aplaus, tepuk tangan sebagai ucapan terima kasih. Biasa mungkin melihat hanya di televisi atau di media online gitu ya, di media sosial. Nah, sekarang melihat langsung Bu Retno, luar biasa. Nah, ini kebahagiaan bagi kita semua, keluarga besar SMK Negeri 1 Pandeglang, yang memberikan virus-virus kebaikan bagi yang lain. Saya kira itu, terima kasih. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini saya nyatakan dibuka. Ilahi fi sabilil haq fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di depan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua ya. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, kemudian Ibu Imas, dan juga dengan Bapak siapa nih? Pak Nandi. Pak Nandi, salam kenal ya Pak Nandi ya. Oke, kemudian juga Bapak Ibu Fasilitator ya, salam kenal. Juga adik-adik sekalian ya, yang baru kelas 10 ya. Oke, terima kasih sudah diundang ke Pandeglang. Sebenarnya sih saya mungkin
terakhir ke Pandeglang tuh tahun 2011 ya, jadi udah lama banget ya. Jadi saya mau nyelesain kasus-kasus kayak gitu. Sebenarnya saya lebih sukanya apa? Membangun sistem daripada mengguyur memadamkan api gitu. Bagi saya sebenarnya membangun sistem yang harus dilakukan. Nah, sistemnya mestinya sih terbangun ya lewat Permendikbud. Ini kan SMK kan masuknya Kemendikbud ya Pak. Kemendikbudristek tuh punya Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan. Tapi banyak sekolah tuh nggak tahu. Banyak dinas pendidikan juga nggak tahu. Padahal aturan ini bagus sekali ya. Mungkin nanti itu bagian yang juga saya rekomendasi. Nah, siapa ini namanya? Siap, perkenalkan nama saya Rosa Sabila dari Perhotelan 1. Oh, oke. Kalau kamu apa namanya? Izin memperkenalkan diri. Siap, nama saya Muhammad Afrikal dari jurusan Alfa kelas 10. Oke, ini suaranya bagus ya. Kamu pernah nggak ngelihat orang dibully atau malah kamu pernah jadi korban? Tidak pernah, dua-duanya nggak pernah? Enggak. Tapi bukan pembuli ya? Bukan, ketawa dia. Kalau kamu pernah nggak? Jujur saya pernah Bu. Di apa? Di SD? Dan di sini. Dibully atau melihat? Oh, melihat. Saksi, berarti saksi. Saksi saya. Oke, silakan. Ini belum terlalu lama ya Bu, sekitar 1 minggu lalu ya. Saya punya teman yang punya masalah soal mukanya dan dirundung sama 3 orang. Fisik ya, berarti Ya, fisik. benar, fisik, Bu. Body shaming. Ya, body Oke. Ya. Gimana ceritanya? Lanjutin. Pada saat kamu ngelihat, itu pelakunya banyak, Ya, 3 orang. korbannya 1. Iya. Nah, pada saat kamu ngelihat itu di mana? Di kelas. Di kelas. Body shaming di kelas Bu. Oke. Ketika itu teman yang lain ikut ketawa nggak? Ada sih yang ketawa, tapi ada yang juga kayak merasa kasihan atau berdiam. Oke. Bisa bela. Lalu pada saat itu apa yang kamu lakukan? Ya, saya juga membela sih Bu, langsung ke depan dan saya juga Bu, kamu jangan gitu lah, kasihan. Bayangin kamu Kalau jadi dia, dia gitu. Oh gitu. Terus setelah begitu orangnya berhenti atau enggak? Ya berhenti langsung keluar aja tanpa minta maaf, tanpa apa-apa Bu. Oke. Lalu apa yang kamu rasakan sebagai saksi? Kasihan sama korbannya. Sama korbannya, kasihan. Jadi kamu jujur nggak pernah ngelihat bahkan itu seperti dia? Ya betul. Di sosmed nggak pernah? Oh kalau pernah gimana di sosmed? Oh iya kamu udah pegang ya? Kenapa saya nggak ngelihat ya? Oke lanjut. Di ke atasin dong. Nah oke. Gimana ceritanya? Sama kayak body shaming. Gimana ya? Nggak apa-apa. Jadi misalnya foto, Iya. dia nampilin foto, Iya, terus kayak di komen kayak komennya gimana? apa ya, apaan sih, kayak so cantik banget, itu sering banget Bu. Oh gitu, so Iya, cantik, iya. terus mukanya belang gitu. Iya. Wah, iya katanya. Terus katanya pendek banget. Oh, terus pada saat seperti itu kamu baca aja kan? Terus kamu ikut komen? Enggak, cuma kayak gimana ya, kayak sakit hati aja gitu kalau misalnya bisa ada di posisi Dia gitu. Kamu coba kontak nggak temanmu itu sebagai bentuk penguatan? Enggak. Oke, padahal kamu kenal? enggak kayak lihat aja gitu di Instagram, di sosial. Oh, cuma lihat aja ya? Enggak like, enggak komen gitu. Oke. Sejumlah remaja perempuan terlibat keributan di Jakarta Selatan. Berawal berebut cowok hingga tabrak polisi. Iya. Oh, ada Ibu? Saya itu BK-nya. Coba sini cerita. Tapi nggak apa-apa Bu. Fakta ya. Ini masalah pribadi sih. Tapi jangan disebut nama. Kemarin ada Prinsip aja ya, prinsip prinsip. kisahnya. ada kasus ya, ini umum aja ya Bu ya. Ini sama. Jadi masalah cowok gitu Bu. Jadi cewek-cewek itu kayak, Bu saya itu masa pacar saya direbut atau apa? Oh, tuh kan fakta kan? Iya. Ada ya Bu di lingkungan ini sampai ya. dilabrak ya. Dilabrak? Iya. Aduh, kumaha? Terus gimana? Ya, oke, tapi diselesaikan. Selesaikan. Oke, itu satu level ya kebetulan ya, jenjangnya sama ya. Iya.
Oke, ini fakta ya, ibu gurunya loh yang cerita ya. Jadi kalau ini terjadi di Jakarta. Kejadiannya jam 3 pagi. Jadi satu anak perempuan dikeroyok 4 orang, anak perempuan lagi. Polisi patroli lewat, lalu polisi melerai. Ketika polisi melerai, yang 4 ini langsung masuk ke mobil dan menabrak si polisi dengan sengaja. Nah, jadi kan ada ya yang beragam. Saya cuma pengen ini sebuah fakta. Next. Depresi itu dimulai dari stres, rasa malu, tertekan, nggak bisa tidur, karena merasa nggak tenang gitu ya. Kemudian, nah sekolah kadang-kadang gitu ya, kalau ada anak datang terlambat ke sekolah itu biasanya punya masalah. Jadi jangan langsung dicap malas, tapi cari akar masalahnya. Bisa jadi dia nggak bisa tidur. Apa penyebab dia nggak bisa tidur? Bisa jadi dia korban kekerasan. Tapi kemudian ada juga ya stres yang lainnya. Jadi seharusnya memang kita tidak menyalahkan dulu, tapi cari kamu kenapa suka terlambat, ada apa. Itu yang penting ditanya di sekolah ramah anak. Jadi kita nolong, bisa juga dia korban kekerasan di rumahnya kan. Nah, sebenarnya yang kamu tahu tentang bully, apa sih bully itu? Siapa yang mau ngomong? Bullying adalah suatu bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh satu orang maupun sekelompok orang terhadap orang lain yang bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Oke, tepuk tangan. Wah, perundungan atau bully adalah perilaku tidak menyenangkan yang pasti. Nah, itu bisa dilakukan secara verbal, secara fisik maupun secara sosial. Sosial itu dikucilkan, nggak ditemenin. Kalau di media sosial diblokir gitu ya. Kemudian itu membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, tertekan, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok, ya. Jadi udah pasti di mana-mana perundungan bully pasti menyakitkan, ya. Lalu siapa yang menentukan sakit apa enggak? Korban. Jadi nggak bisa begini. Bercanda kata pelaku, kata korban kan nggak bercanda. Jadi ukurannya bukan pelaku, ukurannya adalah korban. Kalau korban tersakiti ya dia. Misalnya gini, korban tuh kurus gitu ya. Lalu dipanggil triplek kan gak ada yang mau ya. Iya kan, triplek kan tipis ya Bu ya. Nah, ya kan. Nah terus misalnya gendut ya. Kalau gendut misalnya, terus dipanggil gembrot kan gak mau juga ya Bu. Padahal emang gendut sih gitu. Fakta, tapi kan mau gak dipanggil gembrot kan gak mau ya. Terus hitam. Sadar si hitam gitu, tapi dipanggil keling kan nggak mau juga. Nah itu kan julukan namanya, julukan buruk. Nah kalau sekali-sekali ya berarti bukan. Misalnya nih ya ketemu ibu, terus cuma sekali doang gitu ngatainnya. Misalnya ibu ibu kan ya ibu kan ramping nih. Nah terus diginiin, kayaknya ibu badannya sebaiknya agak berisi dikit deh. Kalau ini terlalu triplek gitu. Misalnya, kalau sekali doang, ya udahlah bercanda gitu kan. Nah, tapi kalau kalau setiap ketemu triplek, tiap ketemu ceking, itu berarti bully Bu, terus menerus kan. Nah, next ada indikator bully atau perundungan. Yang pertama, ya perilakunya agresif. Agresif itu harus dipicu dengan kebencian. Jadi ngomongnya tuh benci gitu, dengan marah, kesel, sebel gitu. Nah, itu namanya agresif. Beda gini ya, kita bercanda gitu kan. Kita tuh bercanda tapi dengan ceria gitu. Ya, Bapak misalnya hari itu kita di ruang guru ada makanan. Bapak kemudian ngambilnya paling banyak. Terus ada yang bercanda, Bapak dong sekali-sekali bawa gitu. Tapi ngomongnya ketawa, Bapak juga ketawa, dia juga ketawa, ya nggak tersinggung, ya nggak apa-apa gitu. Ya tapi coba gini, Bapak nih kerjanya cuma minta doang, kapan bawa, mana makannya banyak, nah itu kan beda ya Pak ya. Nah paham ya maksud saya ya, ada kesel di dalamnya gitu. Ini orang memperhatiin saya kata Bapak gitu kan, bahwa saya tukang ngambil doang gitu ya. Nah misalnya seperti itu gitu, ya paham ya. Jadi ada agresivitas di dalamnya. Kedua, relasi kuasa timpang. Misalnya guru ke murid, orang tua ke anak.
kemudian atasan ke bawahan, kakak kelas betul kepada adik kelas, atau strata ekonomi, anak kaya terhadap anak tidak mampu. Itu juga bisa terkategori relasi kuasanya timpang, nggak sama. Nggak mungkin kebalik, yang miskin bully anak kaya, nggak mungkin. Kayak gini ya, ada verbal, ada fisik, ada sosial. Kamu pasti udah tahu ya. Yang sosial itu mengucilkan, membeda-bedakan. Misalnya gini, umpamanya ada teman yang ulang tahun. Siapa nama kamu? Siapa? Salwa. Misalnya Salwa ulang tahun. Ada teman kelas Salwa ulang tahun. Semua diundang kecuali Salwa. Nah, berarti dia mengalami pembulian secara sosial. Oke, next. Nah, ternyata ada pembulian di dunia maya ya. Cyberbully. Tadi sudah disebutin faktanya ada kan? Nah, kita aja kasihan kan ngelihat korban kan dikata-katain gitu. Nah, tapi kalau di dunia maya kita bisa blokir aja. Orang yang ngomongnya ngaco, blokir aja, blokir. Kita bisa lakukan, toh blokir bisa dibuka. Tapi nunjukin ke dia kita tidak suka. Itu bisa kamu lakukan. Tapi jangan membalas di dunia maya. Nggak selesai, apalagi tulisan. Kamu nulis kekirim, dia juga lagi nulis nggak baca tulisan kamu, jadi kita nggak tahu tuh jawaban yang mana sebenarnya. Paham ya? Di WA lebih baik diam. Kalau kita itu, kalau ada orang sedang membuli kita, diemin aja. Kalau saya di grup, saya hapus aja isi grup, nggak pernah saya baca. Karena pasti kita ngerasa kalau kita baca tersakiti kan, malah ganggu, nggak berguna. Mendingan hapus. Nanti ada orang sih yang cerita sama kita, ini jahat banget tuh dia ngomong gini gitu ya. Oh, saya baru tahu dari dia ada omongan itu gitu. Dan biasanya pada situasi saya sudah baik-baik saja gitu. Itu penting loh, healing. Jangan pernah layani hal-hal negatif itu. Berikutnya, nah kalau di dunia maya kan harus ada gadget, harus ada internet ya. Kalau nggak ada ya nggak terjadi. Nah kemudian bahaya bully. Nah, bully ini berdampak negatif terhadap semua pihak yang terlibat, baik terhadap target, korban, pelaku, bahkan saksi. Jadi nggak cuma korban, pelaku juga ngalamin. Begitu saksi. Misalnya gini, teman sekelas nih, sebenarnya pembulinya satu, tapi temannya banyak. Kalau ditanya temannya ini, sebenarnya dia nggak mau bully, tapi dia takut kalau posisinya dia jadi bersama korban, dia jadi ikut dibully. Akhirnya dia memutuskan lebih baik ikut membuli. Nah itu pada punya rasa bersalah orang-orang kayak gitu. Jadi pembuli, saksi, korban, semua kena efek itu. Bapaknya itu kayak protek atau gimana, mungkin karena ketakutan atau gimana. Anak saya pengen kuliah, gitu kan, udah kuliah nih Bu, pengen ke Bandung. Bapaknya bilang, paling jauh tuh Jakarta, nggak boleh di Bandung, nggak boleh di mana, gitu kan. Pokoknya paling jauh tuh Jakarta. Terus kata saya gini, udah sih nggak apa-apa ke Bandung, gitu kan. Enggak, kalau mau ke Bandung nggak usah kuliah, gitu. Jadi ada penekanan dari bapaknya, mungkin memang karena apa ya, protek, karena mungkin anak perempuan dan lain sebagainya. Dia selalu bilang hati-hati dengan pergaulan, hati-hati dengan pergaulan. Kalau saya sih istilahnya nyantai-nyantai aja gitu, tapi ini bapaknya gitu yang mungkin punya pengalaman tertentu atau gimana gitu. Apakah itu termasuk ke dalam suatu pembulian atau gimana itu Bu Retno? Terima kasih. Bagaimana pandangan Ibu terhadap menangani dari sisi pelakunya gitu Bu? Karena banyaknya kita selalu menyalahkan terus ke si pelaku gitu ya. Kemudian kalau yang terjadi di sekitar, bahkan di sekolah ini Bu ya, bagaimana untuk meningkatkan, kalau kita mengingatkan mungkin susah Bu ya, sesama teman atau ke apalagi yang ke orang yang lebih dewasa dari kita, untuk meningkatkan kesadaran bahwa justru yang banyaknya yang membuli, mereka tidak sadar apa yang, khususnya verbal Bu ya, verbal secara omongan atau apa. Kadang-kadang banyak yang tidak sadar apa yang dia bicarakan itu termasuk pembulian gitu. Kadang menurut mereka itu hal-hal yang biasa saja. Karena kan tadi kaitannya dengan mental. Mungkin yang dibully senyum, tapi
tapi kita nggak pernah tahu hatinya seperti apa, Bu. Mungkin di depannya, oh dia nggak apa-apa, makanya diulang-ulang terus jadinya, sehingga mungkin si korbannya ya nggak bisa apa-apa, gitu, speak up-nya susah segala macam. Ini dari Bu, terima kasih. Jadi karena Bu Imas dengan suami tidak memiliki pengasuhan yang sama, jadi mestinya polanya harus sama. Dan itu dibicarakan antar suami istri dulu. Jadi misalnya soal anak kuliah gitu. Jadi Bu Imas lah yang tugasnya membujuk suami, misalnya dampaknya apa ketika dilarang, bahwa itu sesuatu yang menyenangkan dia, bahwa ingin percaya gitu. Sebenarnya kan suami Bu Imas baik. Mantan soalnya. Oh ya, itu sebenarnya baik, niatnya baik. Karena bagaimanapun kan dia pingin jaga anaknya kan. Jadi sebenarnya baik, hanya tidak pernah dibicarakan bersama. Jadi mestinya bahwa ketika keluar ke anak tuh sama. Jadi misalnya Bu Imas dengan mantan suami Bu Imas adalah pingin anaknya tidak tidak kuliah di Bandung tapi di Jakarta, keluarnya harus sama gitu. Alasannya harus sama. Tapi kalau menurut saya sebaiknya sih sebenarnya anak diajak bicara, dikomunikasikan kenapa dia memilih di sana. Terus yang kedua, buat komitmen. Jadi itu jauh lebih membuat dia dewasa, bahwa sesungguhnya kami tidak menginginkan kamu di Bandung karena terlalu jauh bagi kami. Terus kita punya kekhawatiran, tapi yakinkan kami bahwa itu akan baik-baik saja. Jadi dia membuat komitmen dengan kita. Misalnya udah nggak akan nih bisa nanti papa mama bisa cek aku di sini, bahwa kita akan komunikasi setiap itu, bahwa aku akan punya jadi kamu pilihanmu itu kami dukung, itu kamu harus sungguh-sungguh belajar sehingga prestasinya malah naik gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah meskipun itu pun mantan suami, kita tetap harus punya pengasuhan yang sama. Jadi anak nggak bingung. Ini anak bingung gitu. Ya sebenarnya kalau anak tidak pernah password, anak kalau mandi digeletakin aja tuh handphone, sebenarnya itu tanda baik-baik aja loh. Nggak baik-baik aja itu kalau gini, di password, terus kaget kalau kita buka pintu terus dia kaget, terus kalau mandi dibawa, itu artinya ada apa-apa. Tadi ya speak up ya. Kalau bagi saya gini, kenapa orang nggak mau speak up? Karena nggak ada sistemnya. Jadi kalau sekolah ini bersepakat untuk menjadi sekolah anti kekerasan, ya buat sistemnya, buat pencegahan. Mencegah itu lebih baik daripada ngobatin kan. Melindungi yang paling baik adalah membangun sistem pencegahan. Jadi kalau di mana-mana tertulis sekolah ini bebas dari kekerasan, orang baca kan kayak bebas asap rokok ya Pak, kan nggak ngerokok di situ, gitu. Sama itu akan punya pengaruh, apalagi di mana-mana Bapak tulis. Bikin aja, tempel aja. Ini kan luas banget nih sekolah Bapak, tulis. Lalu yang kedua adalah bikin kanal pengaduan. Bagaimana mau anak mau speak up, kanalnya nggak ada, gitu. Bukan anak nggak mau ngomong, nggak ada tempat untuk ngadu, gitu ya. Dan jangan tunggal. Ya demikian ya seminar terkait dengan stop bullying sebagai bentuk pencegahan yang dilakukan oleh SMK Negeri 1 Pandeglang. Ya tadi peserta ibu guru maupun siswa nampak antusias ya untuk bertanya. Semoga keinginan SMK Negeri 1 Pandeglang untuk membuat sekolah itu menjadi sekolah ramah anak, sekolah yang nir kekerasan maunya seperti itu, semoga bisa terwujud, yaitu setidaknya menerapkan Permendikbud Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan, yaitu dengan membentuk Satgas Anti Kekerasan serta membentuk atau membangun sistem pengaduan baik secara online ya maupun secara langsung, dan pengaduan yang tidak tunggal. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.